Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena di sini siang ya. Oke, sekarang saya live show nih ceritanya dari lab petrografi dan mineral optik. Di sini kita akan menunjukkan tentang properti dan bagaimana cara penggunaan dari mikroskop. Oke, saya ditemani dengan asisten praktikum saya, Dinda Puspagianti ya. Puspita Dinda, Kak. Puspita Dinda. Oke. Saya ditemani dengan Dinda 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 aja. Puspita ya. Oke, di sini kita akan kenalan dengan mikroskopnya. Jadi yang ada di sini itu perangkat yang ada di lab petrografi dan mineral optik ini adalah mikroskop polarisasi jenis Nikon Eclipse E200. Nanti kalian bisa browsing untuk lebih jelasnya tentang properti secara utuh itu seperti apa, bisa kalian browsing juga via Google. Di sini kemudian saya akan menerangkan tentang properti atau perangkat-perangkat dari mikroskopnya. Oke, ini adalah wujud dari mikroskop kita, mikroskop polarisasi Nikon Eclipse E200. Untuk penggunaan pertama yang harus kita aktifkan adalah saklarnya terlebih dahulu. Oke. Saklarnya ada di sebelah sini ya. Untuk properti sayatan tipis batuan, ini adalah contohnya. Jadi ketika kemarin saya bilang batuan itu disayat sebesar atau setebal 0,03 mili ya, bukan senti. Di sini kalian bisa lihat sendiri bentuknya seperti apa. Memang sangat tipis kan ya? Karena memang ketebalan sayatan itu 0,03. Oke. Nah, selanjutnya karena untuk mendeskripsi dan mengamati segala sifat optik dari mineral kita menggunakan alat ini, tentunya kita harus kenal terlebih dahulu kan tentang fungsi dan tentang bagian-bagian properti dari alatnya itu sendiri. Oke, sekarang dari bawah ke atas sesuai namanya polarisasi ya. Oke, jadi dari bawah ke atas properti dari mikroskop ini saklar. Setelah saklar dinyalakan nanti akan ada cahaya masuk dari bawah ke dalam media objek yang transparan. Kemudian nanti jadi di sini ada cahaya, ini adalah objeknya. Dari objek ini kemudian cahaya akan diteruskan ke lensa-lensa, mau yang objektif atau okuler, dan inilah yang kemudian nanti akan masuk ke mata kita. Oke, dilihat dari bawah ke atas, properti mikroskopnya adalah sebagai berikut. Sesuai namanya polarisasi, berarti harus ada polarisator dong. Oke, ini adalah polarisator kita. Oke, ini adalah polarisator. Kalau kalian lihat perangkat di bawah meja sayatan, ini adalah polarisator. Oke, ini adalah polarisator. Sedikit di atas polarisator, di sini ada yang namanya diafragma. Kalau kalian paham dengan kalian pernah pegang kamera, tentu ingat kan kegunaan fungsi diafragma itu seperti apa? Mengatur intensitas cahaya. Kalau kita buka, kita ingin mendapatkan cahaya intens, buka diafragmanya ke arah sini. Jadi ketika kalian mengamati mikroskop, selalu buka diafragmanya ini semaksimal mungkin. Ada beberapa pengamatan yang diafragmanya harus ditutup, tapi nanti itu akan instruksikan terlebih dahulu dengan asisten. Oke, di sini diafragma, sedikit di atas diafragma. Nah, di sini ada seolah-olah knop lubang mungkin atau lensa. Ini fungsinya untuk memfokuskan cahaya, mengerucutkan cahaya. Namanya kondensor. Kalau kondensor ini saya pasang, cahayanya akan menjadi kecil. Ini kalau kondensornya saya lepas. Oke, kalau saya pasang berarti cahayanya akan mengerucut. Di atas kondensor, ini adalah meja sayatan kita. Meja sayatan. Jadi thin section ini kita taruh di atas meja sayatan, kita jepit. Dan cara menggerakkan thin sectionnya itu adalah dengan digerak-gerak seperti ini. Ini untuk atas utara selatan, ini untuk barat timur. Oke.
Selanjutnya di atas thin section, di sini ada 3 buah lensa ya. Ada 3 buah lensa. Yang dekat dengan objek, nama lensanya apa? Oke, itu bisa kalian jawab sendiri ya. Mau okuler ataukah objektif? Di sini ada 4 lensa. Ini yang kita namakan lensa dengan perbesaran 4 kali. Atau bisa juga dinamakan sebagai P1. Selanjutnya ada lensa dengan perbesaran 10 kali. Ini kita namakan sebagai P2. Dan selanjutnya ada lensa dengan perbesaran 40 kali. Ini kita namakan sebagai P3. Nanti kita coba konversinya ya via Zoom. Oke, nanti kita akan coba konversi dari ukuran-ukurannya per lensa ini via Zoom. Oke. Selanjutnya di atas lensa objektif ini, nah di sini kita punya alat yang namanya kompensator. Kompensator atau ada juga yang bilang lempeng gypsum. Jadi ini kalau dipretelin seperti ini, di dalamnya itu dia berisikan 3. Jadi ini ada 3 lensa sebenarnya. Ada 3 lensa. Jadi di sini itu gypsum, ini yang kuarsa, ini yang mika. Ketika kalian mengamati sifat-sifat optik yang umum, posisikan kompensator ini di tengah, jadi balance. Bagian ini dan ini itu sama. Tapi untuk pengamatan tertentu, misalkan kalian mau ngeliat gejala, baru nanti dimasukkan, baru kita aktifkan lempeng gypsumnya. Jadi kalau misalkan pengamatan umum seperti ini, begitu kalian butuh mengotak-atik gejala yang namanya adisi atau subtraksi, baru lempeng gypsumnya diaktifkan atau dimasukkan. Oke. Nah, di atas lempeng gypsum atau kompensator inilah yang kita namakan sebagai analisator. Polarisator, analisator. Jadi kalau misalkan untuk pengamatan, jadi kalau misalkan settingnya seperti ini pengamatan yang mana? Paralel Nicol atau cross Nicol? Nah, kalau polarisatornya dimasukkan, barulah sekarang kita masuk ke pengamatan cross Nicol atau Nicol bersilang. Oke. Selanjutnya di atas analisator ini ada yang namanya Amici Beltran. Di sini kita lihat ada bentukan abjad seperti O, dan ada juga yang agak susah. Dan sampai ngeklik gitu ya, sampai ceklik gitu. Dan ada juga yang menunjukkan abjad atau huruf B. Ini ortoskopik biasa. Begitu kita masuk ke konoskopik yang membutuhkan Amici Beltran, barulah bagian ini kita setting ke abjad atau huruf B. Oke. Selanjutnya naik ke atas. Nah, disinilah baru kita ketemu yang namanya lensa okuler. Masuk ke mata. Di lensa okuler ini nanti akan ada seolah-olah benang silang. Benang silang itu arahnya barat timur. Yang di dalamnya juga ada skala-skala. Itu fungsinya untuk kita mengkonversikan ukuran dari thin section yang kita amati. Kelihatan nggak ya Bu ini ya? Apa benangnya itu di situ? Kalau ini kurang kelihatan kayaknya. Mungkin nanti, nah itu dia. Itu benang silang kita. Kelihatan ya? Kelihatan. Itu yang Ini, terang. nah, sebenarnya ini lagi mau saya setting ke. Oke. Benang silangnya agak miring, tapi nanti kalian bisa set biar dia benar-benar lurus barat timur, biar enak ngeliatnya. Tapi kelihatan ya benang silangnya di situ ya. Nah ya, kelihatan Din. Nah kelihatan. Oke, ini benang silang pada pengamatan perbesaran 4 kali atau lensa P1. Kalau yang ini.
Oke, di sini ada ini ya. Jadi di bagian sini tuh ada yang kita namakan. Jadi untuk ngatur fokus itu, kalau kita pengen mengatur intensitas cahaya, oke, nanti Dinda bisa dari bawah ke atas. Ini kalau cahayanya saya redupkan, ini akan kelihatan. Nah, di bagian sini dia akan redup. Itu berarti diafragmanya saya kecilkan. Begitu dia membuka atau cahayanya lebih terang, itu berarti diafragmanya saya buka. Kalau ini berarti begitu intensitas cahaya mengecil, diafragmanya saya tutup. Jadi mengatur diafragma, jadi mengatur intensitas cahaya itu jangan dari sini, tapi kita mainkan si diafragmanya. Oke. Selanjutnya ada juga yang kita nyatakan sebagai pengatur fokus. Nah, ini ada pengatur fokus yang besar, ada juga pengatur fokus yang kecil. Ketika kalian masih menggunakan perbesaran 4 kali atau P1, kalian pakai pengaturan fokus yang besar. Bisa kelihatan kan meja sayatannya naik turun? Oke, tapi begitu kalian pakai P2 atau 10 kali, jangan terlalu pakai yang pengaturan fokus besar, tapi mulai gunakan pengaturan fokus yang kecil. Dan itu akan sangat menjadi krusial ketika kalian menggunakan pengaturan atau lensa yang perbesaran 40 kali. Jangan pakai yang besar, harus pakai yang kecil. Kalau yang besar nanti kalian harus ganti 250.000. Pecah kacanya ya. Pecah. Nanti ketemu dengan Pak Budi ya. Saya ngumpet di ruangan. Oke. Jadi ketelitian kalian dan keakuratan kalian untuk bisa mendeskripsi apa yang ada di sini, mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh alatnya. Karena itu kita harus tahu fungsinya dan memaksimalisasikan fungsinya. Seperti itu. Oke, dari saya untuk pengenalan mikroskop cukup sekian. Nanti kita akan bahas kembali di media Zoom. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di sana. Terima kasih.